Rakit PC gaming 3 jutaan, mending ini atau mending nabung dulu? Di awal tahun 2024 ini, mari kita rakit PC dengan budget nggak sampai 3 juta, sudah menggunakan RAM DDR4 upgradable plus ganteng tentunya. Langsung aja kalian tebak kira-kira prosesor apa yang akan kita pakai di rakitan kali ini. Sebelum lanjut, mari kita sukseskan channel ini agar semakin berkembang lebih baik lagi ke depannya. Langsung aja ke VGA-nya. Di sini saya menggunakan GTX 750 Ti 2GB DDR5 128 bit. VGA ini rilis awal tahun 2014. Kira-kira gimana performa gamingnya? Harga VGA yang satu ini tergolong stabil di pasaran. Kalau kita lihat di marketplace juga masih ada yang jual dalam kondisi baru dan bergaransi resmi. Namun untuk kondisi bekas, VGA ini harganya di kisaran 700 ribuan. Dengan spesifikasi yang ditawarkan, VGA ini masih menggunakan arsitektur Maxwell dengan pabrikasi 28 nanometer dan disertai 640 core. Jadi ya masih tergolong mahal gitu ya. Tapi menurut saya masih ada yang lebih parah dari segi harga dan juga performance, yaitu GT 1030 2GB GDDR5. Malah ada yang DDR4. Karena seri GT memang ditujukan untuk office sebetulnya ya. GT 1030 hanya disertai 360 core dan 64 bit bus memori. Untuk motherboard, di sini saya pakai soket LGA 1151 dengan chipset H110. Motherboard The King Lord Test Plank Kerehore yang sudah support prosesor up to i7 7000 series. Di sini saya pakai mereknya Asus ya, dengan tipe H110MC dan portnya sangat lengkap ya. Masih ada port jadul juga, port RGB, port VGA, DVI dan ada HDMI-nya ya. Untuk port USB di sini sudah ada 2 kali USB 3.1 dan 4 kali USB 2.1. Untuk harga motherboard H110 dengan kondisi bekas, kalian bisa mendapatkan dengan harga mulai dari 350 sampai dengan 400 ribuan. Untuk prosesor sesuai tebakan kalian, di sini saya pakai G4560 Pentium generasi ke-7. Tapi untuk performance, prosesor ini sedikit lebih baik jika kita bandingkan dengan Core i3 generasi ke-6 seperti i3 6100, 6300 yang sama-sama memiliki 2 core 4 thread dan harganya juga lebih murah ya jika dibandingkan dengan i3 generasi ke-6. G4560 bisa kalian dapatkan dengan harga mulai dari 150 ribuan. Sedangkan untuk harga Core i3 6100 saat ini di marketplace itu tergolong tinggi ya, masih sekitar 200 ribuan. Untuk RAM saya pakai 16GB 3200 MHz 2x8 kit dari Cube Gaming Saber dengan warna silver ya. Jika kalian build PC dengan tema putih, mungkin RAM ini ya masih masuk lah. Tentunya RAM akan berjalan maksimal di speed 2133 MHz jika dipasangkan dengan chipset H110 dan prosesornya juga G4560 ya. Maksimalnya sebenarnya bisa di 2400, tapi ya mungkin lebih optimal lagi di 2133 MHz. Untuk menghemat budget, di sini CPU cooler saya pakai copotan build up yang saya repaint warna silver. CPU cooler build up seperti ini bisa kalian dapatkan dengan harga yang sama dengan CPU cooler bawaan Intel, yaitu 35 ribuan. Tapi menurut saya CPU cooler build up seperti ini performanya sedikit lebih bagus dan terlihat lebih berisi ya. Kilas seperti cooler bawaan AM4, jadi nggak kelihatan monoton ya. Untuk cara pasangnya juga mudah, tinggal kalian pasang bracketnya dan dikencangkan bautnya. Untuk mengencangkan bautnya juga kita nggak perlu takut mencong atau takut tinggi sebelah, karena ini di dudukan bautnya ini dia sudah dikasih pembatas ya, jadi tinggal kita kencangkan aja sampai mentok, jadi udah langsung pas gitu. Oke, langsung aja kita pasang.
Untuk menyuplai rakitan kali ini, power supply saya pakai 500 watt. Ini FP 500. FP di sini bukan Antek ya, tapi mereknya Player. Bukan juga First Player, tapi mereknya Player aja. Yang katanya sudah 80 plus bronze dengan kondisi bekas. PSU ini saya dapatkan di marketplace Facebook dengan harga 250.000. Keunggulan PSU ini terlepas dari brandnya yang nggak terkenal, tapi sudah menggunakan flat cable. Jadi terlihat lebih rapi dan juga sudah dilengkapi dengan 2x8 pin PCIe. Saya pribadi sudah tes di rakitan menggunakan VGA RX 580. PSU ini masih sanggup dan aman. Kalau kita lihat juga komponen PSU ini sudah menggunakan komponen SMD, jadi kelihatannya lebih ringkas, lebih padat. Dan mungkin masih banyak dari kita yang menyimpulkan atau menilai kualitas PSU dari beratnya saja. Dengan menyimpulkan PSU berat pasti bagus, yang enteng kaleng. Tapi komponen yang ada di dalam PSU selain gulungan tembaga tentunya ada banyak komponen pendukung lainnya seperti kapasitor, dan kapasitor di sini juga banyak jenisnya ya. Di dalam PSU itu banyak jenisnya kapasitor. Kalau kita lihat di PSU brand ternama biasanya kan tertulis Japanese kapasitor, dan ada juga yang brand-brand lokal tapi tulisannya Japanese kapasitor. Nah, maksudnya mungkin yang brand lokal mungkin ada beberapa gitu. Jadi di mix, ada yang kapasitornya menggunakan Jepang, ada yang non Jepang gitu. Mungkin maksudnya itu ya. Saya juga tidak merekomendasikan PSU ini. Jika kalian ada budget lebih bisa pilih Deepcool PF 500 yang sudah flat cable dan sertifikasinya jelas 80 plus. Tentunya dengan kondisi baru Deepcool memberikan garansi sampai 3 tahun. Nah, itu kan jangkanya panjang ya untuk invest ke depannya, dan harganya juga mungkin 500 ribuan lebih dikit gitu ya. Untuk storage saya menggunakan SSD 256GB dari Genuine dengan harga 225.000, dan harddisk 1 tera ini kondisinya bekas dengan harga 180 ribuan. Dan sedikit informasi, harga harddisk bekas 1 tera itu hanya selisih sedikit ya dengan harddisk 500GB baru. Namun harddisk 500GB yang dijual baru itu sebetulnya refurbish ya, karena harddisk kapasitas 500GB baru itu sebetulnya sudah tidak diproduksi ya di pabriknya. Untuk selanjutnya fan casing. Fan casing selain untuk airflow, fan casing juga akan menambah kegantengan PC kalian. Jadi pemilihan fan casing itu juga berpengaruh ya. Di sini saya pakai fan triple pack dari Phenom RX tipe ARGB Auto dengan harga 150 ribuan. Salah satu fan casing valuable dengan kualitas oke menurut saya. Fan RGB termurah tanpa kalian perlu beli controller tambahan. Jadi kalian tinggal colokkan ke tombol restart untuk setting warnanya. Dan juga kalau nantinya ada budget lebih, kalian bisa tambahkan fan ekstranya yang sudah disiapkan sama Phenom RX dengan harga 55 ribuan per pieces-nya. Untuk casing pasti kalian sudah tahu dengan casing dual chamber yang pasaran satu ini, yaitu Phenom RX Diamond S5, refreshnya dari yang seri sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan Diamond XS dia masih ada tulangannya, kalau yang ini full kaca ya. Diamond S5 bisa kalian dapatkan dengan harga 450 ribuan tanpa fan. Untuk Diamond S5 ini bisa muat sampai dengan 7 kali fan 120 mm. Kalau menurut saya keunggulannya yang pasti dengan casing dual chamber seperti ini itu ruangan untuk GPU clearance-nya itu lega. Jadi kalian bisa pasangkan VGA dengan 3 fan seri apapun ya, walaupun dengan casing yang sekecil ini. Oke, langsung aja kita rakit ke casing. Jadi estimasi budget yang diperlukan untuk rakit PC kali ini bisa kalian cek di tabel sebagai berikut. Tentunya akan ada sedikit perbedaan harga karena komponen dengan kondisi bekas harganya bisa naik dan turun kapan saja, tergantung dengan ketersediaan stok. Mungkin juga akan ada sedikit perbedaan ongkos kirim ke kota atau daerah kalian.
Untuk kalian yang penasaran dengan performa G4560 Pentium generasi ke-7 ini, kira-kira performa CPU core-nya seperti apa? Di sini saya coba di Cinebench R20 untuk skornya di angka 700 sampai dengan 800-an dengan 10 kali log. Ya berarti mirip-mirip dengan Athlon 3000G untuk ya secara sintetisnya ya. Tapi untuk gamingnya nanti kita coba ya, karena kita menggunakan GPU GTX 750 Ti yang secara spek 3000G masih kalah ya dengan GTX 750 Ti. Oke, langsung aja kita tes di game yang pertama. Di Game Pass 2021 GTX 750 Ti terbaca bad ya, karena memang sebetulnya terbatas dengan VRAM-nya yang hanya 2 GB. Namun di gameplay dengan resolusi 1080p masih sangat playable ya, FPS-nya masih di kisaran 40-an. Tentunya FPS-nya akan bertambah sedikit jika kalian tidak record seperti saat ini. Jadi di Game Pass ini masih sangat playable sekali ya GTX 750 Ti. It's hardly a surprise, is it? That's what we're here for. A player with this wonderful knack of being able to show up and deliver at important times. Yet another example. Untuk selanjutnya kita coba di game Forza Horizon 5, game yang cukup berat ya. Namun GTX 750 Ti masih bisa memainkan game ini dengan settingan low karena terbatas dengan VRAM yang hanya 2 GB, dan dengan catatan juga harus tanpa record ya, karena di sini ada sedikit stuttering saat dipakai main game sambil record. Tapi ya lumayan lah, jadi GTX 750 Ti ini masih sanggup memainkan game Forza Horizon 5. Track the storm. She got it left there. Keep going. For the eye of the storm. Next, kita coba di Genshin Impact. Di sini kita menggunakan settingan full low di preset 1080p. FPS yang kita dapatkan lumayan ya, masih di atas 30 dan playable nggak ada patah-patah ya. Untuk Genshin Impact aman GTX 750 Ti yang disandingkan dengan prosesor G4560. Opening a chest is like unwrapping a gift. Untuk game selanjutnya kita coba di Valorant, game yang lebih ke CPU bound. Dan kalau kita lihat secara spek, G4560 ini memiliki core clock yang lebih tinggi ya, di 3,5 GHz jika kita bandingkan dengan rakitan sebelumnya yang menggunakan i5 generasi ketiga. Walaupun 4 core 4 thread, namun core clocknya masih di 3 GHz ya. Kalau G4560 ini kan sudah 3,5 GHz. Jadi terbukti ya, FPS-nya pun lebih tinggi dan lebih stabil ya G4560 ini untuk game Valorant. Jadi untuk main game Valorant rakitan ini sangat aman ya. Careful now. Flash. Satchel out. One suppressed. Reloading. Spotted B. Satchel out.
Reloading. Still in sight. Landed. Thrasher's ready. One enemy remaining. Joke's over! You're dead! Reloading. A. Di game yang terakhir yaitu GTA 5 dengan preset high di resolusi 1080p bisa mendapatkan FPS rata-rata di 50-an, tentunya masih sangat playable. Jadi gimana menurut kalian, mending ini atau mending nabung dulu? Siapa tahu kalian ada rekomendasi lain, silahkan kalian isi kolom komentar. Sebelum pamit, thank you buat kalian yang sudah simak video ini dan dukung channel ini dengan cara subscribe dan juga masukan-masukan untuk kedepannya agar channel ini berkembang lebih baik lagi. Next rakit PC apa lagi kira-kira? Silahkan kalian isi kolom komentar. Hey, I hear you.